Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini, pertama-tama saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Wiradharma Saputra. Saya dari Universitas Singaperbangsa Karawang, tepatnya di Fakultas Agama Islam di jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya ada di kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu qiraat dalam mata kuliah Ulumul Quran. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian qiraat itu terlebih dahulu. Secara etimologi atau secara bahasa, qiraat itu adalah kata jadian atau masdar dari kata kerja qira'a atau yang artinya itu membaca. Sedangkan secara istilah, qiraat itu adalah salah satu cara kita membaca ayat suci Al-Quran yang selaras dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dan juga dari bahasa Arab dan sanadnya itu mutawatir, serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf. Salah satu dari beberapa mushaf yang pada kala itu disusun oleh Utsman bin Affan. Lalu menurut qiraat sendiri itu ada pengertian di beberapa ahli. Saya hanya mengambil dua pakarnya saja. Menurut Al-Imam Az-Zarkashi, qiraat itu adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasdid, dan juga hukum-hukum lainnya. Lalu yang kedua itu menurut Al-Qastolani. Menurut beliau, qiraat itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan oleh para pendapat ulama yang menyangkut persoalan lughat, hadzaf, i'rab, isbal, fas, dan wasf. Yang semuanya itu diperoleh secara periwayatan. Lalu dengan demikian dapat kita simpulkan bersama bahwa ada 3 unsur qiraat yang dapat kita tangkap dari para ahli dan juga definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang pertama itu adalah qiraat berkaitan dengan cara pelafalan. Pelafalan dari ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Nanti untuk imam-imam sendiri akan saya jelaskan habis 3 unsur ini. Lalu yang kedua itu adalah cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri berdasarkan atas riwayat yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sifatnya itu bersifat taufiki, bukan hukumnya sebagai ijtihadi, itu bukan. Lalu yang ketiga itu adalah ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lugot, hadzaf, i'rab, isbat, fas, dan wasl yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kita masuk ke dalam sejarah qiraat itu muncul. Tidak mungkin dong ujuk-ujuk qiraat itu jadi. Tidak mungkin. Saya akan menjelaskan sejarah terlebih dahulu. Qiraat itu sebenarnya telah muncul, ya, telah muncul pada sejak zamannya Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu qiraat itu bukan merupakan sebuah disiplin ilmu ataupun sebuah ilmu lah yang dapat kita babarkan itu. Lalu pada saat itu Al-Quran itu belum dibukukan
sehingga dasar pembacaan dan pelajarannya itu masih secara lisan ataupun secara hafalan. Pedomannya itu adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasul yang sudah menjadi seorang hafiz Quran. Seperti itu. Lalu menurut catatan sejarah yang sudah pernah dicatat mengenai qiraat itu, timbulnya penyebaran qiraat itu dimulai pada masa para tabi'in, yaitu pada masa awal abad 11 Hijriah. Pada saat itu, tatkala para qori-qori yang telah tersebar di berbagai pelosok yang ada di dunia, khususnya di negara-negara Islam, itu mereka itu lebih suka mengemukakan qiraatnya itu kepada guru yang memberikan ilmunya itu, daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Imam-imam qiraat itu yang maksudnya yang sudah terkenal lah di dunia ini. Qiraat-qiraat tersebut yang menurut mereka itu qiraat-qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun ataupun sebuah tradisi dari para guru ke murid-muridnya. Sehingga sampai saat ini imam-imam qiraat yang kita kenal sekarang itu ada 7. Ada 7, lalu ada yang mengatakan ada 10 dan juga ada yang mengatakan ke-14. Khusus yang ke-7 imam ini dikategorikan sebagai qiraat sab'ah ataupun 7 imam qiraat. Lalu apa sih syarat-syarat untuk menjadi sebuah qiraat itu? Untuk syarat-syarat di sini saya mengambil 3 syarat. Yang pertama itu qiraat itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jelas dong, tidak mungkin dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, Inggris itu tidak mungkin. Lalu sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut itu sahih. Ya, jadi sanad itu sifatnya sahih. Yang sanad itu berlangsung ke Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga itu bacaan dari qiraah tersebut itu sangat cocok yang ditetapkan yang pada saat itu sudah dibukukan oleh Utsman bin Affan. Jadi bacaan yang sudah disusun oleh Utsman bin Affan dan juga para sahabatnya itu sesuai yang sudah disusunnya itu. Lalu apa sih macam-macam qiraat Al-Quran itu? Yang sudah saya sebutkan, yang akan saya jelaskan itu hanya di 7 imam qiraat saja atau qiraat sab'ah yang kita kenal. Qiraat sab'ah ini yang dimaksud itu adalah qiraat yang 7 imam versi qiraat. Siapa sih 7 imam itu? Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan sanadnya ya. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Yang pertama itu ada qiraat Ibnu Amir atau kita kenal juga sebagai Abdullah al-Yashabi. Beliau ini membaca Al-Quran dari Al-Mughirah Ibnu Abi Syihab, Al-Makhzumi dan juga Abu Al-Darda. Al-Mughirah sendiri membaca dari Utsman bin Affan, sementara Utsman bin Affan dan Abu Al-Darda itu membaca langsung dari Nabi SAW. Lalu 2 orang riwayat qiraat itu antara lain ada Hisam dan juga Ibnu Zakwan. Ya. Lalu yang kedua itu ada qiraat Ibnu Katsir. Beliau membaca Al-Quran dari Abdullah bin Al-Sa'ib, Mujahid bin Jabr, dan juga Dirbas. Abdullah bin Al-Sa'ib itu membaca dari Ubay bin Ka'ab dan juga Umar bin Khattab. Lalu Mujahid bin Jabr dan Dirbas itu membaca dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri membaca dari Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Sabit membaca dari Rasulullah. Lalu rawi dari qiraat Ibnu Katsir itu adalah dari Al-Bazi dan juga Qunbul. Lalu yang ketiga ada qiraat Hasim. Beliau ini membaca Al-Quran dari Al-Simi.
Al-Simi itu membaca dari Utsman bin Affan, lalu ke Ali bin Abi Thalib, lalu ke Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Para sahabat itu tersebut menerimanya langsung dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dua rawi dari qiraat Asim sendiri itu adalah ada Hafs dan juga Subah. Lalu kita ke keempat itu ada qiraat Abu Amr. Abu Amr itu membaca Al-Quran dari Abu Ja'far, Yazid bin Koko dan juga Hasan Al-Bashiri. Hasan Al-Bashiri itu membaca dari Al-Hatan dan Abu Aliyah. Abu Aliyah sendiri itu membaca dari Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab. Dari dua sahabat itu jelas mereka belajar dari Rasulullah SAW. Lalu rawi yang sambung dengan qiraat Abu Amr itu adalah Al-Duri dan juga Al-Susi. Lalu yang kelima itu ada qiraat Hamzah. Beliau itu membaca Al-Quran dari Ali Sulaiman Al-Amasi, Ja'far As-Sadiq. Lalu ke Hamran bin Ayan, lalu ke Manhal bin Amr, dan juga ke lain-lainnya. Mereka itu bersambung sanadnya langsung ke Rasulullah. Lalu rawi qiraat dari Hamzah sendiri itu ada Khalad dan juga Khalaf. Ya. Lalu yang keenam itu ada qiraat Nafi. Qiraat Nafi ini beliau membaca Al-Quran dari Ali bin Ja'far Al-Rahman bin Hurmuz Muhammad bin Muslim Al-Zuhri dan juga lain-lainnya lah. Itu semua sanadnya langsung tembus ke Rasulullah. Lalu dua orang rawi qiraat dari Nafi ini sendiri itu ada Warasi dan juga Qalun. Warasi dan juga Qalun. Lalu yang terakhir itu ada qiraat Al-Kisai. Itu beliau itu membaca Al-Quran dari Hamzah, lalu ke Subah, lalu ke Ismail bin Ja'far dan juga lain-lainnya. Itu sama, sanadnya langsung ke Rasulullah. Lalu qiraat dari qiraat dari Al-Kisai itu adalah Al-Duri dan juga Abu Al-Haris. Seperti itu. Nah, itu tadi 7 imam yang termasuk ke dalam qiraat sab'ah, 7 versi imam. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih urgensi kita untuk mempelajari ilmu qiraat itu. Yang pertama, itu kita bisa menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Ya, jadi kita tuh punya sandaran seperti itu. Kita tuh punya sandaran dan juga kita punya ilmunya, kita punya gurunya. Jadi ini tuh ajaran yang langsung dari Rasulullah. Seperti itu. Lalu yang kedua itu bisa menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Jadi itu tuh qiraat itu banyak versi. Kita tuh bisa mempelajari semua imam dan juga bagaimana cara pembacanya gitu. Kita bisa mempelajari itu semua. Tidak hanya satu imam saja. Lalu yang ketiga itu kita dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Jadi contohnya kita mengikuti, kita di ayat pertama itu membaca qiraat Al-Kisai. Lalu ayat selanjutnya kita membaca Al-Nafa'i. Seperti itu. Kita bisa membaca kedua atau lebih imam-imam qiraat. Lalu yang keempat itu kita dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam sebuah kondisi yang berbeda pula. Seperti itu. Biasanya kan kalau di Indonesia itu kan kita lancar lah kalau dalam kita membaca Al-Quran itu. Ada di sebuah Arab, di negara Arab itu tidak bisa berbicara dengan kata shin. Ada misalnya short atau zin, zain, short, shin, short itu tidak bisa bahasa Arab itu.
Jadi terbentuklah kiroat-kiroat untuk membantu para manusia itu. Lalu yang terakhir itu, yang kelima, kita dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin juga itu sulit dipahami maknanya. Ya, jadi sebuah ilmu itu tidak mungkin kita dapat secara instan kalau kita tidak ada seorang guru ataupun orang yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, kepada para murid-muridnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kiroat. Tentang kiroat yang pertama sudah saya jelaskan itu dari pengertian kiroat, baik secara istilah, bahasa, dan juga para ahlinya. Yang kedua kita sudah mempelajari sejarah kiroat, ya. Lalu kita juga sudah membahas syarat-syarat agar bisa menjadi sebuah kiroat itu seperti apa. Lalu macam-macam kiroat itu ada apa, dan yang 7 imam itu sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir itu ada urgensi apa yang kita dapat atau ilmu apa yang kita dapat untuk mempelajari kiroat itu. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang dipahami, bisa mempelajari dari guru-guru. Mungkin guru-guru itu bisa memperjelasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.